Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kita masuk ke materi selanjutnya dari bab pertama kita, yaitu tentang angka penting. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang aturan penulisan angka penting, pembulatan bilangan, dan operasi angka penting. Untuk itu, nakku perhatikan baik-baik dari penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan angka penting, nakku. Kalau dikatakan sebagai angka penting, berarti semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas satu atau lebih angka pasti, yaitu dikatakan sebagai angka eksak, dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Misalnya seperti ini. Pada hasil pengukuran dengan menggunakan mistar, nilai yang diperoleh adalah 1,7. Angka 1 tersebut, nakku, merupakan angka pasti atau juga bisa dikatakan sebagai angka eksak. Dan angka 7 yang berada di belakang koma itu merupakan sebagai angka taksiran ataupun juga bisa dikatakan sebagai angka ragu. Nah, angka taksiran itu selalu berada di belakang atau bisa juga diberi tanda garis bawah atau juga bisa diberi dengan tanda cetak tebal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang aturan penulisan angka penting. Di sini ada beberapa aturan tentang angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Nah, contohnya seperti ini, nakku. Ada angka 141,5. Kalau dikatakan 141,5, di situ kan tidak ada angka nolnya ya. Berarti semua angka tersebut merupakan angka penting. Maka tinggal kita lihat saja ada berapa angkanya. Karena di situ ada 4 angka, maka 141,5 memiliki 4 angka penting. Nah, seperti itu perhitungan angka pentingnya. Bisa ya? Nah, contohnya lagi seperti ini. 891. Nah, 891 itu tidak ada unsur angka nolnya, nakku. Berarti 891 memiliki 3 angka penting. Aturan yang kedua adalah semua angka nol yang berada di antara angka-angka bukan nol termasuk angka penting. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, kita lihat dulu contohnya ya. 340,41. Nah, di situ kan ada angka 0 ya, nakku. Ada angka 0 yang berada di antara angka 4 di depan dan angka 4 di belakang. Karena angka 0 ini berada di antara angka-angka yang bukan 0, maka angka 0 tersebut merupakan angka penting. Nah, tinggal kita lihat aja nih ada berapa angkanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 340,41 memiliki 5 angka penting. Nah, contohnya lagi adalah seperti ini. 1067. Nah, angka 0 itu berada di angka 1 sama 6. 1 sama 6 itu kan bukan merupakan angka 0. Nah, maka angka 0 inilah termasuk angka penting. Maka 1067 itu memiliki 4 angka penting. Nah, aturan yang ketiga adalah seperti ini. Semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal tidak termasuk angka penting. Kecuali diberi tanda khusus garis mendatar atas atau bawah, maka termasuk angka penting. Contohnya seperti nakku biar makin paham kalian ya. Ada angka 530.000. Nah, angka nolnya ini kan berada di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal. Maka angka 0 ini yang ada 4 angka nolnya ini, nakku, bukan merupakan angka penting. Maka nanti 530.000 ini hanya memiliki 2 angka penting, yaitu dari angka 5 dan angka 3-nya. Bisa ya? Nah, contohnya lagi seperti ini. Nah, sebenarnya angkanya sama ya, sama-sama 530.000. Tapi bedanya adalah kalau di contoh yang pertama kita ini tidak ada tanda khusus garis mendatar bawahnya, nakku. Maka sesuai dengan aturan yang tadi, kalau ada tanda khusus garis mendatar baik di atas maupun di bawah, maka angka 0 tadi merupakan angka penting. Maka karena angka 0-nya di sini berada di angka 0 yang ketiga, maka angka 0 di depannya itu merupakan angka penting, nakku. Maka tinggal kita lihat. 530.000, maka nanti memiliki 5 angka penting. Tinggal kita hitung di sini. Angka 5, angka 3, angka 0 pertama, angka 0 kedua, dan angka 0 yang ketiga. Sedangkan angka 0 yang di belakang ini tidak termasuk angka penting. Lanjutannya adalah semua angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya bagaimana, Bu? Oke, kita lihat nih. Di sini ada angka 0,000053.
Nah, sesuai dengan aturan yang keempat, kalau ada angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, maka dia tidak angka penting. Maka pada angka 0,00000053 memiliki dua angka penting. Bisa ya? Nah, contohnya lagi seperti ini. Ada angka 0,03006, maka sesuai dengan aturan angka penting yang keempat, maka di sini memiliki 4 angka penting. Angka 02 ini nakku, kenapa termasuk angka penting? Sesuai dengan aturan yang tadi, aturan yang kedua ya, di mana kalau ada angka 0 berada di antara angka bukan 0, maka angka 0 tersebut merupakan angka penting. Aturan selanjutnya adalah semua angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi di belakang desimal itu merupakan angka penting. Contohnya seperti ini nakku. Di sini ada angka 7,0500. Nah, maka angka yang ini memiliki 5 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 ini, angka 0 yang pertama ini nakku, yang ibu buat tanda merah ini, itu kan berada di antara angka bukan 0. Nah, sesuai aturan kedua, maka angka 0 yang ini merupakan angka penting. Sedangkan angka 0 yang di sini nakku, dua angka 0 yang di belakang angka bukan 0, maka dia merupakan angka penting juga. Maka tinggal kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka memiliki 5 angka penting. Nah, contohnya lagi adalah seperti ini. 45,00. Nah, kalau ada angka seperti ini nakku, angka 0-nya berada di belakang desimal, yaitu berada di belakang angka bukan 0 juga, maka angka 0 tersebut adalah angka penting. Maka 45,00 memiliki 4 angka penting. Contoh yang lain adalah seperti ini. Kita lihat ada angka 0,006070. Maka di sini kita ikuti aturan yang kedua dan aturan yang kelima. 0 yang berada di antara 6 sama 7 itu merupakan angka penting. Dan 0 yang di belakang angka 7 juga merupakan angka penting. Maka 0,006070 itu memiliki 4 angka penting. Untuk aturan yang terakhir adalah pada penulisan notasi ilmiah, maka jumlah angka pentingnya dapat dilihat pada mantisa. Perlu diingat nakku bahwa format penulisan notasi ilmiah itu adalah A kali 10 pangkat N. Di mana A ini merupakan mantisanya, dan 10 pangkat N-nya itu merupakan ordenya nakku. Contohnya seperti ini. Yuk, lihat. Ada 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, yang mana mantisanya? Mantisanya sih 2,5. Maka tinggal kita lihat sesuai dengan aturan angka penting dari nomor 1 sampai 5. Maka 2,5 kali 10 pangkat 3 memiliki 2 angka penting. Lanjutannya adalah ada 5,070. Kali 10 pangkat negatif 2. Nah, berapa angka penting dia? Tinggal kita lihat sesuaikan dengan aturan angka penting dari nomor 1 sampai 5. Angka 0-nya di sini, karena kita hanya melihat pada mantisalnya saja, angka 0 yang berada di antara angka 5 dan 7 itu merupakan angka penting. Sesuai dengan aturan nomor 2. Dan angka 0 yang di belakang angka 7 ini juga merupakan angka penting. Sesuai dengan aturan nomor 5. Maka 5,070 kali 10 pangkat negatif 2 memiliki 4 angka penting nakku. Itu dia ada 6 aturan penulisan angka penting. Lanjutannya adalah kita akan membahas bagaimana aturan pembulatan. Aturan pertama adalah kalau angka itu lebih besar daripada 5, maka angka terakhirnya yang dipertahankan harus dinaikkan 1. Contohnya seperti ini. 34,46 kalau kita bulatkan akan menjadi 34,5. Karena angka 6-nya ini kan merupakan angka lebih besar daripada 5. Oke, maka tinggal kita tambah satukan dari angka 4-nya maka menjadi angka 5. Nah, aturan yang kedua adalah kalau nanti angka itu lebih kecil daripada 5, maka angka terakhir yang dipertahankan tidak berubah. Nah, sebenarnya nakku ada kata angka terakhir yang dipertahankan itu adalah sesuaikan nanti dengan aturan angka pentingnya. Contohnya seperti ini, ada 34,64. Nah, karena angka 4-nya ini adalah angka lebih kecil daripada 5, maka angka terakhirnya tadi yang mau dipertahankan itu tidak berubah. Berarti 34,64 kalau dibulatkan akan menjadi 34,6. Aturan pembulatan yang ketiga adalah kalau angka itu tepat 5,
maka angka terakhir yang dipertahankan harus dinaikkan 1 jika angka itu tadinya adalah angka ganjil. Dan tidak berubah jika angka terakhir yang dipertahankan itu tadinya angka genap. Jadi kalau ganjil di depannya itu dinaikkan 1, tapi kalau misalnya genap di depannya itu akan tidak berubah. Contohnya seperti ini. 34,75. Karena angka di depan 5-nya itu adalah angka ganjil ya, karena 7, maka kalau dibulatkan akan menjadi 34,8. Contohnya lagi seperti ini. Kalau misalnya 34,65. Nah, di depan angka 5 itu kan adalah angka 6, yaitu angka genap. Maka karena dia angka genap, maka ketika dibulatkan akan menjadi 34,6. Next adalah kita membahas tentang operasi angka penting. Untuk yang pertama adalah, kalau nanti hasil operasi pada penjumlahan dan pengurangan, itu hanya memiliki satu angka taksiran. Supaya lebih gampang, kalau dikatakan sebagai angka taksiran berarti desimal yang paling sedikit yang akan kita dapatkan. Nah, supaya lebih paham, contohnya seperti ini. Kita mau menjumlahkan antara angka 3,2154 dengan 0,215. Pertama, langkahnya adalah jumlahkan terlebih dahulu ya. Maka kalau nanti dijumlahkan, itu akan menjadi 3,4664. Kita lihat dulu. Angka yang pertama ini, yaitu 3,2154. Banyaknya desimalnya ini pada bilangan yang pertama ini adalah 4 ya. Sedangkan bilangan yang kedua ini, desimalnya di sini ada 3 angka. Nah, maka sesuai dengan aturan hasil operasi penjumlahan, yaitu kita harus mendapatkan desimal yang paling sedikit. Maka antara 3,2154 dengan 0,215 yang paling sedikit desimalnya yaitu si 0,215, yaitu 3 angka di belakang koma. Karena 3,4664 itu ada 4 angka di belakang koma, maka sesuaikan dengan aturan pembulatan kita nakku supaya menjadi 3 di belakang koma. Karena supaya menjadi 3 di belakang koma, angka 4-nya ini sesuaikan dengan aturan pembulatan yang kedua karena dia lebih kecil daripada 5, maka di sini dia tidak berubah. Maka nanti akan menjadi hasilnya adalah 3,466. Kalau pengurangan seperti ini, contohnya adalah 3,2515 dikurangkan dengan 0,215. Sama ya, tetap kita kurangkan terlebih dahulu. Kalau dikurangkan, hasilnya itu adalah 3,0365. Sesuaikan dengan aturan pada hasil operasi pengurangan. 3,2515 itu ada 4 angka di belakang koma. Sedangkan 0,215 ada 3 angka di belakang koma. Maka hasil kita harus desimal yang paling sedikit, yaitu 3 angka di belakang koma. Karena tadi hasil pertama kita nakku, yaitu 3,0365 memiliki 4 angka di belakang koma, maka sesuaikan dengan aturan pembulatan agar hasilnya menjadi 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma kan berarti angka 5-nya ini yang mau kita bulatkan. Sesuaikan dengan aturan pembulatannya. Kalau kita lihat tadi pada aturan pembulatan yang nomor 3, kalau angkanya adalah 5 dan di depannya adalah angka genap, maka dia tidak berubah. Maka nanti hasilnya akan menjadi 3036. Yang kedua adalah kalau nanti dia hasil perkalian dan pembagian, maka nanti hasilnya angka penting yang paling sedikit. Contohnya seperti ini nakku. 3,14 dikali 2. Pertama kita lihat dulu. Kalau 3,14 itu kan memiliki 3 angka penting. Dan 2 ini memiliki 1 angka penting. Sesuai dengan aturan hasil perkalian tadi, hasil akhirnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Antara 3,14 dan si 2 yang memiliki angka penting paling sedikit adalah 2 nakku. Yaitu 1 angka penting. Pertama kita kalikan dulu ya seperti biasa. Yaitu 3,14 kali 2 itu hasilnya 6,28. 6,28 ini memiliki 3 angka penting nakku. Sedangkan kita harus mendapatkan 1 angka penting. Maka ikuti sesuai aturan pembulatan tadi. Maka nanti hasilnya akan menjadi 6. Next, kalau kita mau membagikan antara 28,68 dengan 1,3. Pertama, kita lihat dulu nih berapa angka penting dari tiap bilangan tersebut. 28,68 memiliki 4 angka penting. Sedangkan 1,3 memiliki 2 angka penting. Maka hasil akhir kita harus angka penting paling sedikit, yaitu adalah 2. Pertama,
kita bagikan terlebih dahulu antara 28,68 dengan 1,3. Hasilnya adalah 22,0615. 22,0615 ini memiliki 6 angka penting. Sedangkan kita harus mendapatkan 2 angka penting hasilnya. Maka hasilnya yang ini tadi nakku sesuaikan dengan aturan pembulatan. Maka nanti hasilnya akan menjadi 22. Lanjutannya adalah kalau nanti hasil pengukurannya yang dipangkatkan, maka hasilnya adalah bilangan yang mempunyai angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan. Maksudnya seperti ini nakku. Nah, kita mau mempangkat 2 kan dari 9,2. Maka kita lihat dulu nih. 9,2 kan yang mau dipangkatkan. Nah, 9,2 ini kan memiliki 2 angka penting. Pertama, cari dulu hasil perpangkatannya. 9,2 dipangkat 2 kan itu hasilnya 84,64. 84,64 itu kan memiliki 4 angka penting nakku. Sedangkan kita harus mendapatkan hasilnya 2 angka penting. Maka si 84,64 ini sesuaikan dengan aturan pembulatan. Maka nanti kalau ini dibulatkan akan menjadi 85. Karena 85 sudah memiliki 2 angka penting. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu adalah akar dari angka hasil pengukuran memiliki angka yang sama banyak dengan angka penting bilangan yang ditarik akarnya. Maka kita lihat dulu nih contohnya. Kita mau mencari akar 75. Nah, pertama, kita cari dulu berapa angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya, yaitu si 75. 75 memiliki 2 angka penting. Sudah dapat nih berapa angka penting yang mau kita dapatkan. Maka cari dulu hasil akarnya. Akar 75 hasilnya adalah 8,660254. Ini ada berapa angka penting? Yaitu ada 7 angka penting. Sedangkan hasilnya harus adalah 2 angka penting. Maka sesuaikan dengan aturan pembulatan nakku. Nah, kita mau minta 2 angka penting ya. Kalau ini dibulatkan, maka nanti sesuaikan dengan aturan pembulatan yang nomor 1 dan nomor 3, maka nanti 8,660254 hasilnya adalah 8,7. Lanjutannya adalah kita masuk di sini tentang contoh soal terhadap notasi ilmiah ya yang disesuaikan dengan operasi angka pentingnya nakku. Nah, pertama kita lihat dulu di sini ada penjumlahan antara 2,24 kali 10 pangkat 3 dengan 5,4 kali 10 pangkat 3. Pertama yang perlu kita ingat terlebih dahulu nakku adalah tentang operasi penjumlahan pada aturan angka penting. Kalau pada operasi penjumlahannya, hasil akhirnya adalah mengikuti desimal yang paling sedikit. Kita lihat dulu untuk mantisa yang 2,24 ini. 2,24 ini memiliki 2 angka di belakang koma. Kemudian yang 5,4 ini memiliki 1 angka di belakang koma. Maka nanti hasil akhir kita harus 1 angka di belakang koma nakku. Sesuai dengan aturan operasi penjumlahan angka penting. Nah, setelah kita tahu bagaimana aturan operasi penjumlahannya, kemudian pada saat kita mau menjumlahkan notasi ilmiahnya nakku, kita lihat dulu ordenya. Apakah ordenya sudah sama atau belum? Kalau ordenya belum sama, maka tidak boleh kita langsung menjumlahkannya begitu saja. Tapi kebetulan di soal kita ini ordenya sudah sama, yaitu sama-sama 10 pangkat 3. Maka kalau sudah sama, boleh kita langsung jumlahkan nakku. Maka nanti di sini akan menjadi seperti ini ya. 2,24 kita tambahkan dengan 5,4, kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Maka nanti tinggal kita jumlahkan si 2,24 tambah 5,4, itu akan menjadi 7,64 dikalikan dengan 10 pangkat 3-nya. Nah, tadi sesuai dengan aturan operasi penjumlahan pada angka penting, maka harus angka desimal yang paling sedikit. Di sini, desimal yang paling sedikit adalah 1 angka di belakang koma. Maka kita harus ubah 7,64 ini menjadi 1 angka di belakang koma, yaitu menjadi 7,6 kali 10 pangkat 3. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada 5,80 kali 10 pangkat 9. Kita tambahkan dengan 3,20 kali 10 pangkat 8. Nah, sesuai dengan aturan operasi penjumlahan, yaitu memiliki desimal paling sedikit. Kebetulan, mantisa pada kedua angka di sini memiliki sama-sama 2 angka di belakang koma. Maka nanti hasil akhir kita harus 2 angka di belakang koma nakku. Setelah itu kita lihat ordenya dulu. Orde di sini adalah 10 pangkat 9. Sedangkan orde di sini 10 pangkat 8.
maka tidak boleh kita jumlahkan. Maka solusinya adalah boleh nanti di sini menjadi 10 pangkat 8 atau bilangan yang di sini akan menjadi 10 pangkat 9. Karena di sini Ibu mau mengubah yang bilangan di sini menjadi 10 pangkat 8, maka nanti di sini ketika kita mau mengubah menjadi 10 pangkat 8 itu hasilnya menjadi 58,0 kali 10 pangkat 8. Jadi desimalnya ini kan dipindahkan ke kanan. Kalau desimalnya dipindahkan ke kanan, maka nanti pangkatnya akan dikurangkan 1 nakku. Nah, kita tambahkan dengan 3,20 kalikan dengan 10 pangkat 8. Maka nanti di sini tinggal bisa kita jumlahkan si 58,0 tambahkan dengan 3,20, kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 8. Hasil dari 58,0 tambahkan dengan 3,20 itu adalah 61,20 kali 10 pangkat 8. Sesuai dengan format penulisan notasi ilmiah, mantisannya itu kan adalah angka dari 1 sampai 9 nakku. Sedangkan hasil akhir kita di sini adalah 61,20, maka tidak bisa. Maka ketika kita ingin mengubah 61,20 kali 10 pangkat 8 sesuai dengan format notasi ilmiah, maka itu akan menjadi 6,12 kali 10 pangkat 9. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga kita ada di sini tentang pengurangan. Nah, untuk pengurangan aturannya sama ya seperti penjumlahan, yaitu memiliki desimal yang paling sedikit. Kita lihat terlebih dahulu. 5,87 kali 10 pangkat 6 memiliki 2 angka di belakang koma. 2,83 kali 10 pangkat negatif 6 juga sama memiliki 2 angka di belakang koma. Maka di sini tinggal langsung kita kurangkan. Tetapi kita lihat dulu ordennya. Ordennya juga kebetulan sama-sama 10 pangkat negatif 6. Maka nanti di sini akan menjadi 5,87 dikurang 2,83 kali 10 pangkat negatif 6. Maka nanti ketika kalian kurangkan 5,87 dikurangkan dengan 2,83, itu hasilnya adalah 3,04 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Karena tadi yang kita inginkan hasil akhirnya adalah 2 angka di belakang koma, maka sudah sesuai dengan hasil akhir kita ini. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Ada 8,12 kali 10 pangkat 7 yang dikurangkan dengan 6,30 kali 10 pangkat 6. Kita lihat dulu untuk aturan pada operasi pengurangan ya. Maka di sini kita lihat dulu 8,12 kali 10 pangkat 7 adalah 2 angka di belakang koma. Dan untuk 6,30 kali 10 pangkat 6 itu adalah 2 angka di belakang koma juga. Maka nanti hasil akhir kita juga akan tetap menjadi 2 angka di belakang koma. Tapi kita lihat dulu ordernya. Ordernya kebetulan tidak sama nakku. Di sini 10 pangkat 7, di sini 10 pangkat 6. Maka harus kita ubah. Boleh ini diubah menjadi 10 pangkat 6. Boleh ini diubah menjadi yang 10 pangkat 7-nya. Maka nanti di sini Ibu mau mengubah yang ini menjadi 10 pangkat 7 ya. Maka nanti ini tetap ya menjadi 8,12 kali 10 pangkat 7 kita kurangkan dengan, karena ini mau kita ubah menjadi 10 pangkat 7 berarti kan bertambah ya perpangkatannya atau ordernya. Maka kalau mau menambahkan ordernya, tanda komanya ini jangan pindahkan ke kanan, tetapi pindahkan ke kiri. Maka kalau pindahkan ke kiri, maka nanti di sini akan menjadi 0,630 kali 10 pangkat 7. Nah, maka nanti di sini boleh tinggal kalian kurangkan 8,12 dengan 0,630 kalikan dengan 10 pangkat 7. Maka nanti hasilnya di sini adalah 7,490 dikalikan dengan 10 pangkat 7. Tadi yang kita inginkan adalah 2 angka di belakang koma. Hasil di sini adalah 3 angka di belakang koma. Maka nanti akan menjadi 7,49 kali 10 pangkat 7. Contoh selanjutnya, di sini ada tentang pembagian nakku. Kalau pembagian sesuai dengan operasi aturan angka pentingnya adalah dengan melihat angka penting yang paling sedikit. Kalau untuk notasi ilmiah, melihat angka penting itu hanya dilihat dari mantisannya saja nakku. Maka kita lihat dulu ya, untuk 5,60 kali 10 pangkat negatif 7, ini kan angka pentingnya ada 3 ya nakku. Sedangkan untuk yang 2,8 kali 10 pangkat negatif 12, itu memiliki 2 angka penting. Maka nanti hasil akhir kita harus memiliki 2 angka penting. Kalau untuk pembagian, kita tidak usah harus menyamakan ordernya ya nakku. Boleh langsung kita operasikan saja. Yaitu kita tinggal bagikan saja. Maka nanti akan seperti ini.
5,60 kali 10 pangkat negatif 7 kita bagikan dengan 2,8 kali 10 pangkat negatif 12. Pertama, selesaikan dulu ini, yaitu 5,60 dibagikan dengan 2,8. Maka nanti hasilnya adalah 2,0 ya. Setelah itu, untuk masalah notasi ilmiah ketika dibagikan. Ingat, kalau notasi ilmiah pada ordenya yang mau dibagikan adalah dikurangkan saja nakku. Maka nanti di sini bisa Ibu buat seperti ini ya. Kalikan dengan 10 pangkat negatif 7, kita kurangkan dengan negatif 12-nya. Maka nanti di sini akan menjadi 2,0 kali 10 pangkat. Nah, negatif 7 dikurangkan dengan negatif 12. Itu kan sama aja dengan negatif 7 tambah 12 ya nakku. Maka hasil ordenya adalah 10 pangkat 5. Kita lihat dulu apakah angka pentingnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. 2,0 itu memiliki 2 angka penting. Maka sesuai dengan aturan pembagiannya, yaitu memiliki angka penting paling sedikit pada operasinya. Kita coba untuk contoh soal yang terakhir, yaitu tentang perkalian. 9,2 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. Sama seperti pada aturan pembagian, pada aturan perkalian juga harus dilihat mana angka penting yang paling sedikit. 9,2 kali 10 pangkat negatif 4 memiliki 2 angka penting karena dilihat dari simantisannya. 1,5 kali 10 pangkat negatif 3 itu memiliki 2 angka penting juga nak. Sama seperti pada pembagian ya, operasinya tidak usah kita lihat apakah ordenya sama. Langsung kita kalikan saja. Maka nanti di sini 9,2 kita kalikan terlebih dahulu dengan si 1,5-nya ya. Maka nanti hasilnya adalah 13,8 kalikan dengan 10 pangkat. Nah, bagaimana ordenya? Kalau tadi pembagian, ordenya dikurangkan. Maka kalau nanti perkalian, ordenya kita jumlahkan. Negatif 4 kita tambahkan dengan negatif 3. Maka nanti di sini hasil akhirnya adalah 13,8 kalikan dengan 10 pangkat negatif 7. Nah, tapi dilihat ya, apakah sudah sesuai dengan aturan angka pentingnya. Tadi yang kita inginkan adalah 2 angka penting. Pada hasil akhir kita, 13,8 itu memiliki 3 angka penting nakku. Nah, maka ini nggak boleh. Maka ketika kita mau mengubah terlebih dahulu menjadi 2 angka penting, maka nanti di sini akan menjadi 14 kali 10 pangkat negatif 7. Sesuaikan dengan aturan pembulatannya ya. Maka kalau sudah kita dapat sesuaikan dengan aturan pada perkaliannya, yaitu memiliki angka penting paling sedikit, ini sudah menjadi 2 angka penting, maka tinggal kita lihat lagi sekali lagi, apakah sudah sesuai dengan format penulisan notasi ilmiahnya. Ingat, mantisa harus dari 1 sampai 9, sedangkan 14 ini sudah kelebihan. Maka kalau kita ubah, sesuaikan tetap dengan aturan angka pentingnya, yaitu tetap menjadi 2 angka penting, tetapi tetap menjadi format penulisan notasi ilmiah, maka nanti di sini akan menjadi 1,4 kali 10 pangkat negatif 6 nakku. Bagaimana nakku untuk contoh soalnya terhadap angka penting dan juga notasi ilmiahnya? Sudah paham ya? Ibu harap kalian paham terhadap penjelasan dari Ibu. Sebelum masuk ke latihan soal, kalau ada yang masih belum paham terhadap penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, boleh kalian tanyakan terlebih dahulu ke guru kalian ya nakku melalui grup Telegram. Nah, di sini ada 2 soal ya, tapi beranak cucu kebetulan nakku. Nah, coba dulu kalian kerjakan latihan soalnya ini di buku latihan kalian, dikerjakan sesuai dengan penjelasan dari materi Ibu. Sekian dulu materi kita pada kali ini tentang angka penting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya nakku. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat siang semuanya.